Nama saya Sekarang Ketapsari. Saya akan menjelaskan visi misi sekolah Pedurungan Kidul 02. Yang pertama adalah visi misi. Visi sekolah tersebut adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berilmu, dan berbudi luhur, yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan berkarakter bangsa. Misi meningkatkan keamanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembelajaran agama secara intensif. 2. Meningkatkan dan mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran yang berlandaskan pendidikan budaya dan berkarakter bangsa. 3. Menggali potensi siswa dalam penguasaan ilmu, keterampilan dan agama, olahraga, dan seni budaya. 4. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembelajaran sekolah. 5. Menciptakan sumber daya manusia yang santun, bersahaja, budi luhur, yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan sekolah meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan melalui kegiatan rutin ibadah serta kegiatan lomba keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. 2. Mengoptimalkan pendidikan karakter bangsa melalui berbagai kegiatan pembiasaan, kegiatan terprogram, dan pengembangan diri. 3. Meningkatkan keterampilan dan penguasaan iptek. 4. Meningkatkan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menjadikan sekolah sebagai pelopor dan penggerak mengembang potensi bakat minat siswa di lingkungan masyarakat. Sasaran sekolah: pertama, melaksanakan kurikulum 2013. 2. Menerapkan pendekatan pakem. 3. Menggunakan metode dan multimedia. 4. Mengupayakan ketuntasan belajar minimal 75%. 5. Mengupayakan kenaikan kelas dan kelulusan minimal 95%. 6. Meningkatkan prestasi dalam akademik dan non-akademik. 7. Mengupayakan pengadaan sarana pembelajaran yang praktis, efektif, dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Pertama adalah bagan struktur organisasi sekolah. Bagan struktur organisasi sekolah SD Negeri Pedurungan Kidul 02 sudah ada, namun masih ada beberapa yang kurang atau belum sempurna dan masih dalam proses penyempurnaan. 2. Deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Deskripsi tugas untuk masing-masing komponen sekolah sudah ada. Setiap guru mempunyai tugas sesuai dengan SK masing-masing. 3. Sosialisasi tata kerja sekolah. Sosialisasi ke tata kerja sekolah ada. Masing-masing guru diberikan sosialisasi tentang tugas sesuai dengan profesinya. 4. Sosialisasi program kerja sekolah. Sosialisasi program kerja sekolah di SD Negeri Pedurungan Kidul 02 sudah ada. Sosialisasi biasanya dilakukan pada saat awal tahun ajaran baru. Guru memperlihatkan program kerja yang ada dan membahasnya dengan wali murid. Sosialisasi program kerja biasanya membicarakan tentang program akademik dan program non-akademik siswa. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Pertama, sarana. Yang pertama yaitu peralatan kantor. Sarana yang terdapat di kantor atau ruang guru sudah cukup lengkap dan memadai, seperti komputer, printer, papan tulis, sound system, mikrofon, meja, kursi, galon, dispenser, kipas angin sudah ada di sana. 2. Sarana sekolah akademik mengacu pada SNP bidang. Yang pertama, perlengkapan pembelajaran sudah memadai, meliputi meja, kursi, kipas angin, papan tulis, spidol, penghapus, kotak P3K, penggaris besar sudah tersedia di dalam kelas. Selain itu, di beberapa kelas juga sudah terdapat LCD dan proyektor. 2. Alat dan bahan praga sudah ada, namun tidak semua kelas ada. 3. Sumber belajar SD Negeri Pedurungan 02 menggunakan buku guru atau buku siswa. Selain itu, juga ada buku tema kecil atau LKS. 4. Media pembelajaran. Yang pertama, media audio, terdapat sound system, tapi tidak semua kelas ada.
2. Media visual, terdapat poster dan mural di dinding kelas. 3. Media audio visual, terdapat proyektor. Lalu bahan habis pakai, sudah ada bahan habis pakai di kelas seperti lem, spidol, staples, kertas, dan tinta. Selanjutnya adalah sarana sekolah non-akademik. Perlengkapan kesenian. Pertama, SD Negeri Pedurungan Kidul 2 memiliki perlengkapan kesenian rebana, namun beberapa yang sudah tidak layak pakai dan beberapa lagi masih layak. Lalu perlengkapan olahraga, semua perlengkapan olahraga yang ada di SD Pedurungan Kidul 2 sudah sangat memadai dan cukup lengkap dari masing-masing cabang olahraga yang diajarkan pada tingkat sekolah dasar, serta jumlah peralatan yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk para siswa untuk melakukan kegiatan olahraga, meliputi bola basket, bola voli, bola sepak, bola sepak, raket, net voli, net bulu tangkis, net sepak takraw, bola kasti, pemukul, kun besar, kun sedang, kun kecil, ring basket, gawang, turbo, simpai, papan catur, shuttlecock, serta peluru. Selanjutnya ada sarana teknologi informasi. Sarana teknologi informasi yang terdiri dari komputer, printer, dan wifi sudah tersedia dalam keadaan layak pakai dan selalu dipergunakan oleh para guru untuk melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya sarana keterampilan yang ada pada SD Negeri Pedurungan Kidul 2 meliputi pianika yang masih layak pakai semua. Selanjutnya adalah prasarana. SD Negeri Pedurungan Kidul 2 memiliki ruang kelas berjumlah 12 yang terdiri dari ruang kelas 1A dan B sampai 6A dan B. Kedua, ruang kepala sekolah sudah ada. Ketiga, ruang guru sudah ada. Keempat, ruang tata usaha sudah ada, namun bergabung dengan ruang kepala sekolah. Kelima, perpustakaan sudah ada, namun belum begitu memadai karena masih menjadi ruangan untuk magang. Selanjutnya, kantin sekolah sudah ada, namun terlalu sempit. Lalu, lapangan olahraga sudah ada, namun terkadang anak-anak melakukan olahraga di luar lapangan yang berada di luar sekolah karena lebih lebar. Lalu UKS sudah ada, laboratorium belum ada, tempat ibadah sudah ada, toilet dan kamar mandi sudah ada. Lalu area parkir pun sudah ada. Selanjutnya ada pengelolaan program sekolah. Pertama, program akademik sekolah. Jenis kegiatannya adalah 1. Pengembangan prestasi siswa. Pengembangan prestasi akademik siswa yang dimaksud adalah mengikut sertakan siswa dalam kegiatan lomba akademik dan pemberian ranking pada siswa berprestasi. 2. Pelatihan bahasa asing. Pelatihan bahasa asing dimaksud adalah pelatihan bahasa asing selain saat mata pelajaran berlangsung, juga dilaksanakan saat hari Kamis. Wajib menggunakan bahasa Jawa dan pewajiban siswa kelas 4 dan 5 untuk menggunakan bahasa Inggris setiap akhir pelajaran. Ketiga, pembelajaran literasi. Pembelajaran ini diadakan saat pembelajaran dengan kegiatan membaca buku atau materi yang akan dipelajari hari itu. Keempat, pembelajaran numerasi. Pembelajaran ini sudah tidak ada lagi, dikarenakan guru yang bersangkutan sudah tidak ada. Selanjutnya, pembelajaran interaktif dan integratif. Pembelajaran ini berlangsung setiap pembelajaran berlangsung agar terjadi komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pelatihan keterampilan berpikir kritis ini dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung, dengan pemberian masalah sederhana pada siswa dan siswa pun mengembangkannya. Selanjutnya, melatih keterampilan komputer dan IT. Di dalam SD
Negeri Peturunan Kidul 2 belum ada pelatihan penggunaan komputer dan IT karena keterbatasan. Selanjutnya, mengembangkan karakter peserta didik. Dilaksanakan setiap saat mulai dari apel pagi berupa berbaris sebelum memulai apel dan pembacaan Asmaul Husna dan saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas peserta didik. Pengembangan kreativitas berupa pengadaan ekstrakurikuler dan mengikut sertakan siswa dalam lomba sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada program non-akademik, yaitu seni lukis, merupakan ekstrakurikuler wajib bagi semua siswa kecuali siswa kelas 6, dengan diikuti semua siswa dan dilakukan pada hari Rabu jam 1. Yang kedua ada BTQ atau baca tulis Al-Quran, merupakan ekstrakurikuler wajib bagi semua siswa dan diikuti pada hari Rabu. Selanjutnya ada voli, ekstrakurikuler tidak wajib bagi siswa, hanya sebagian yang berminat, dan dilakukan pada hari Rabu jam 3. Lalu pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib bagi semua keseluruhan siswa, dan dilakukan pada hari Jumat pukul 3. Lalu ada seni tari, ekstrakurikuler yang tidak wajib, hanya sebagian siswa yang mengikuti, yang dilaksanakan pada hari Jumat jam 11. Lalu ada English Club. Kegiatan dilaksanakan saat akhir pembelajaran yang dilaksanakan untuk melatih cara bicara menggunakan bahasa Inggris yang diterapkan untuk kelas 4 sampai dengan 5. Selanjutnya adalah kultur dan tata tertib sekolah. Pertama, kultur sekolah. Yang pertama, pelaksanaan ibadah bersama. Kedua, pengkondisian awal belajar, yaitu setiap siswa akan masuk dengan rapi setelah upacara bendera atau apel dilaksanakan. Selanjutnya, aransi kelas yang menyenangkan. Para guru sangat pandai dalam membuat suasana menyenangkan di dalam kelas, jadi di kelas tidak akan terasa jenuh serta membosankan, dan siswa akan selalu ceria. Selanjutnya, upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin atau peringatan hari besar lain yang wajib diikuti oleh semua guru serta siswanya. Selanjutnya, pelaksanaan disiplin peserta didik, yaitu kedisiplinan di SD Peturunan Kidul 2 sangat baik. Para guru selalu mengajarkan disiplin sejak dini kepada para siswanya. Terlihat jelas ketika pagi hari jarang sekali terlihat siswa yang terlambat, kalaupun ada itu dalam jumlah yang sangat sedikit. Lalu pelaksanaan disiplin guru, bukan hanya siswanya saja yang diterapkan kedisiplinannya, banyak guru yang datang sebelum jam masuk, mereka saling mengingatkan satu sama lainnya. Selanjutnya, anjuran pemanfaatkan waktu, yaitu para guru dan siswanya sangat bisa membagi waktu mereka, tidak ada istilah waktu yang terbuang sia-sia. Waktu akan dimanfaatkan dengan baik, misal ketika jam pelajaran dimulai, para guru dan siswanya sudah berada di kelas, ketika waktu istirahat, atau waktu sholat, mereka selalu tepat waktu. Selanjutnya, tercipta suasana tenang dan nyaman dalam belajar. Lalu ada kebiasaan baik, yaitu adanya 3S, salam, senyum, sapa. Lalu pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas, pelaksanaan ketertiban siswa, kelengkapan seragam, kebersihan kerapian. Lalu praktek kebiasaan mencium tangan guru setiap berpapasan atau sebelum masuk kelas. Lalu ada praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Anjuran menjaga 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Bersikap ramah dan santun. Lalu pakaian dan seragam sekolah, yaitu penggunaan seragam sekolah sudah terlaksana dengan baik dan rapi. Hari Senin, seragam atas putih dan bawah merah, dasi, topi, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Hari Selasa, masih sama. Hari Rabu juga masih sama. Hari Kamis menggunakan seragam atas batik merah dan bawahan putih, kaos kaki putih dan sepatu hitam. Pada hari Jumat sendiri memakai seragam batik biru dan bawahan putih dan kaos kaki putih dan sepatu hitam. Hari Sabtu seragam pramuka, hasduk, kaos kaki hitam dan sepatu hitam. Lalu ada penguatan karakter,
yaitu penguatan karakter sudah ada dan terlaksana dan baik melalui apel pagi setiap harinya. Dan ada pembiasaan literasi dan numerasi yang dilaksanakan di setiap kelas namun belum merata. Dan untuk numerasi sendiri tidak dilaksanakan karena guru yang bersangkutan tidak ada. Lalu ada harmoni antar warga sekolah, lalu prestasi yang diraih sekolah, contohnya sepak bola putra, mini, beregu, tingkat popda, atletik lari 80 meter tunggal tingkat popda, dan taekwondo putri tingkat popda, dan lain-lain. Penghargaan guru berprestasi. Penghargaan guru berprestasi ada, tetapi belum banyak berprestasi karena jarang ada lomba dari pemerintah. Lalu ada penghargaan siswa berprestasi. Penghargaan siswa berprestasi sudah ada. Contohnya dengan memberikan PIN untuk siswa berprestasi di kelasnya. Tidak hanya siswa berprestasi yang mendapat PIN, tapi masih banyak lagi. Lalu ada tata tertib. Yang pertama adalah tata tertib sekolah. Yang pertama, murid wajib datang sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Murid wajib berpakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Murid yang masuk dan keluar kelas harus tertib dan teratur. 4. Murid keluar kelas setelah jam pelajaran harus izin guru kelas. 5. Murid waktu istirahat harus berada di luar kelas. 6. Murid meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai wajib minta izin pada guru. 7. Murid wajib mengikuti upacara dan senam yang telah ditentukan. 8. Murid wajib berpakaian olahraga waktu pelajaran olahraga. 9. Murid wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 10. Murid tidak boleh berjalan-jalan selama pelajaran berlangsung. 11. Murid wajib mengikuti gerakan tabungan sekolah. 12. Pelajaran diawali dan diakhiri dengan doa. Lalu selanjutnya tata tertib kelas. Pertama, murid datang sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Sebelum masuk kelas, semua murid berbaris rapi di depan kelas. 3. Pelajaran diawali dan diakhiri dengan doa. 4. Semua murid wajib menjaga ketenangan di kelas. 5. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab seluruh warga kelas. 6. Pada waktu istirahat, semua murid wajib berada di luar kelas. 7. Regu piket harus datang lebih awal. 8. Murid yang tidak masuk sekolah harus membawa surat izin. 9. Semua murid wajib menaati peraturan yang telah ditentukan. 10. Murid yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi.